Masih dengan polemik hot Nikita Mirzani yang harus menjadi tahanan selama 20 hari ke depan atas kasus yang menjeratnya. Besti, pro dan kontra masih terus mewarnai kasus Nikita nih. Bahkan Pablo Benoa pun kembali angkat bicara perihal Nikita yang kini sudah resmi ditahan sejak 4 Maret 2025 kemarin. Bahkan dengan lantang Pablo yang ditemui tim Katani Reben di Polda meski tak mengaku secara gamblang apakah sempat menemui Nikita. Namun ia menyebut kalau kasus Nikita itu perlu dicek lagi. Secara menurutnya tersangka dari kasus ini diduga bukan hanya Nikita. Katanya nggak mungkin Nikita polosan juga. Eits, dengar dulu lengkapnya Besti. Ya nantilah kalau ada kesempatan ntar gua info lah. Ya, berarti ketemu dong berarti. Ketemu apa? Ketemu sama Niki juga. Atau gimana? So tahu. Enggak lah, gua enggak ini. Enggak, cuman main-main doang. Enggak ada hubungannya sama Nikita dan tidak ada hubungannya sama kasus yang lain-lain gitu. Ya menurut gua harus dicek lagi ya, itu ada pihak-pihak yang harusnya mungkin selanjutnya akan jadi tersangka, ya harus dikejar lagi. Nikita kan nggak polosan juga ngelakuin itu sendiri gitu. Bisa jadi ada pihak-pihak lain yang juga turut serta atau mungkin dia jadi intelektual dadernya kan, apa namanya, pelaku utamanya kan, kita nggak tahu. Gak sendirian, not banget gak sih Besti jadinya? Anyway, disinggung apakah Pablo yang juga sempat menyuarakan tanggapannya saat Niki masih berstatus tersangka namun saat itu belum resmi ditahan ini, disinggung terkait akankah ikut memberikan bantuan hukum terhadap Nikita Mirzani. Pablo pun menjawab kalau pengacara Nikita udah oke dan Pablo nggak mau dianggap nimbrung di kasus yang tengah ramai jadi sorotan publik ini Besti. Wah Bang Pablo, padahal kayaknya warganet dan besti-bestinya kata Ani setuju loh kalau Bang Pablo Benoa ikut kasih bantuan hukum. Tapi ya denger aja nih langsung Besti. Bantuan hukumnya udah jago-jago loh Diki loh. Gua nggak kayak pengacara yang lain yang merasa sok-sokan mau ikut-ikutan kasus orang ya. Ya pengacaranya Niki udah bagus, udah jago. Gue yakin Niki juga tahu bagaimana cara menangani persoalan ini menjadi lebih baik. Gitu sih. Nah, ngomongin baik-baik saja Besti, Fahmi Bahmid pun punya kabar baik nih. Ditemui tim Reben, Fahmi yang terlihat di Polda untuk menjenguk Nikita Mirzani mengatakan kondisi Niki yang baik-baik aja. Dan perihal Loli yang dikabarkan akan datang menjenguk sang Mimi ke Polda. Dan yang gak kalah bikin haru adalah Lintang yang terlihat mengunggah video bercaption tentang permintaannya untuk informasi terkait posko banjir yang ada di Bekasi dan Bogor. Wah, ini ngingetin sosok Niki dulu yang juga dikenal punya jiwa sosial yang tinggi ya Besti. Ya walaupun sayangnya kini harus menjalani proses hukum. Gimana Bang? Sehat-sehat aja, nggak ada apa-apa. Sudah dilakukan tes kesehatan Bang? Bang kami? Sudah keluarga udah baik-baik aja. Loli gimana Bang? Loli baik, kenapa sehat-sehat aja, nggak ada apa-apa. Santai, dibuat santai aja lah. Ya aduh, nongkrong banget. Loli sebentar lagi mungkin, tapi nggak hari ini ya. Oh bukan hari ini Bang. Tapi gimana reaksi Loli Bang pas Aminya ditahan Bang? Nanti kalau ketemu saya tanya. Berarti belum sempat ketemu ya Bang? Apa? Belum sempat ketemu sama Bang? Sama Loli Bang? Bang berarti lu Bang? Udah. Nanti akan datang, tapi nggak hari ini Besti. Support keluarga memang pasti penting banget ya Besti, apalagi dari anak. Anyway, saat Fahmi bilang katanya dibawa santai aja, duh ini sama kayak Nikita setelah resmi mendapat baju orange gak sih? Nikita sempat bilang waktu itu, sans. Tapi Besti, kesantaian Niki yang dalam arti tidak menunjukkan wajah lesu atau panik juga disorot warganet hingga berspekulasi kalau hal tersebut mungkin karena Niki yakin akan bisa terlepas dari kasus hukumnya tersebut. Nah, hal tersebut ditanggapi nih oleh psikolog Bunda Romi yang mengatakan hal itu bisa aja mungkin dia punya keyakinan atau karena ia tidak bisa terlihat sedih di depan kamera karena biasa terlihat tangguh. Gantung ya Mbak, ini bukan berarti mengendalikan emosi, tetapi bisa juga kalau orang berpura-pura itu bukan mengendalikan emosi, tetapi dia lebih mengatur dalam kaitannya gini, bukan mengatur, tapi ini kan ada konten, ada apa yang harus dia pertaruhkan juga ya.
Jadi demi hal banyak ya dia kemudian melakukan hal tersebut, itu bisa saja terjadi. Tetapi bahwa ini dampaknya nggak terlalu sampai dia nggak bisa mengontrol diri, kelihatannya tidak. Dia masih sangat terkontrol. Bahkan dia tahu apa yang harus dia tampilkan. Kalau menurut saya gitu. Kalau di luar tadi saya lihat tidak terlihat kecemasannya juga. Tetapi bukan berarti dia tidak cemas, ya kan? Saya tadi bilang orang kalau main sandiwara kan dia akan menggunakan kemampuannya dengan luar biasa. Tapi kalau dia kemudian menunjukkan sikap baik-baik saja, bisa saja memang dia merasa salah satunya adalah yang tadi nggak akan bisa ada yang memasukkan dia ke penjara karena mungkin dia punya bukti yang kuat, dia punya apa gitu. Jadi dia cukup yakin, itu satu. Yang kedua, mungkin juga dia merasa bahwa kalau dia di depan kamera dia harus kelihatan tenang, bahwa dia nggak merasa bahwa ini yang diancam-ancam atau yang menakutkan ini betul-betul menakutkan untuk dia. Iya, nanti kan kita lihat saja apa yang dia lakukan karena saya nggak tahu kasusnya secara jelas, saya juga nggak tahu apa yang terjadi antara si ibu ini dengan yang satunya, tetapi yang saya lihat orang kalau tenang karena dia punya keyakinan, ada sesuatu yang dia yakini. Nah yang saya nggak tahu yang diyakini apa, ada yang membela dari dalam, ada lawyer yang luar biasa, atau memang punya bukti-bukti kuat. Jadi nggak tahu saya, tapi ada sesuatu yang membuat dia lebih yakin bahwa saya tidak akan sampai terperosok lebih dalam gitu. Yaps Besti, kalau kata Pablo Benoa untuk kasus Niki doain yang terbaik aja. Seperti adik dan kakak dari Nikita Mirzani, yaitu Edwin Agustinus Ray dan Lintang Fajar, di mana Lintang terlihat memposting fotonya bersama Niki di akun TikToknya dan diberi caption, "Tetap semangat ya kakak, jangan khawatir, kita libas semuanya. Hukum bisa ditegakkan sesuai kebenaran, bukan sesuai permintaan." Dan gak kalah juga nih dari sang kakak, yaitu Edwin Agustinus Ray, yang mengunggah video nyanyian semangat untuk adik tercinta Nikita Mirzani dengan caption "Be tough lil sis." Apapun yang terjadi, ku kan selalu ada untukmu. Janganlah kau bersedih, 'cause everything's gonna be okay. Tuh Besti, gak kebayang sih sama beratnya ujian Nikita saat ini. Tapi bersyukur karena keluarga tetap mensupport. By the way, bicara soal keluarga nih Besti, Reza Gladys sang pelapor diduga tengah menikmati liburan bersama keluarganya. Emang cukup berbanding terbalik ya Besti sama kondisi Nikita. Ya kan terlapor dan pelapor. Anyway, melalui instastory akun Instagramnya terlihat Reza Gladys tengah menikmati berkuda bersama keluarga, suami dan anaknya. Apakah ini diduga seperti melambangkan kebebasan untuknya Besti? Check you. They not like us, they not like us, they not like us. Anyway Besti, kalau tadi Pablo Benoa sempat mengatakan Nikita nggak mungkin polosan sendirian, menurut kalian gimana sih? Setuju nggak sih kalau dibalik Nikita bisa aja ada yang lain-lainnya lagi? Isi jawaban kalian di kolom komen dan jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti.